Nasia debata mata dosia anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Salam sehat, selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Saudara-saudaraku yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Demikian kebenaran firman. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Gabridoksi Maria ma, dipatibul rohakku do Tuhani, Maria iya do todikku, mida debata sipa lua au." Di sido yang go sahatna. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pemuda yang tidak percaya kepada Allah melakukan suatu perjalanan dengan kapal. Ketika ia berada di dalam kapal, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan menerpa kapal itu, sehingga mereka atau semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik dan mulai berdoa. Pemuda itu sendiri tidak pernah berdoa, bahkan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Akan tetapi karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut kematian akan datang kepadanya. Pada saat itu ia mulai mendengar beberapa orang berdoa di kapal itu berseru kepada Tuhan. Hati pemuda itu goyah. Sejak kecil ia tidak pernah berdoa, tetapi ganasnya ombak membuatnya kehilangan pegangan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk berdoa. Demikian bunyi doanya, "Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Ampunilah aku, sucikanlah hatiku yang kotor ini, selamatkanlah aku." Setelah ia berdoa, keajaiban terjadi. Badai itu menjadi reda dan ombak pun menjadi tenang. Pemuda tersebut begitu bersyukur kepada Tuhan akan kebaikan dan kasih-Nya. Dan dari tangannya terciptalah sebuah kidung yang sangat indah, pujian yang bernyanyi, "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found, was lost but now I see." Amazing Grace, lagu Amazing Grace, ajaib benar anugerah. Inilah pujian syukur yang keluar dari hati yang terdalam oleh sang pemuda yang bernama John Newton. Benar bahwa puji-pujian merupakan respon terbaik yang dapat dilakukan seseorang setelah memperoleh kebaikan daripada Tuhan. Pujian seringkali mewakili isi hati yang terdalam. Pujian bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman, keindahan, dan penghormatan kepada Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Maka dari itu, setiap orang percaya bisa tidak bisa harus terus memuji Tuhan atas kebaikannya. Artinya senantiasa memuji Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sering menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas kebaikannya? Jelas bahwa jika dalam keadaan senang mungkin kita bisa memuji Tuhan, tetapi saat celaka menimpa kita, saat penderitaan menerpa hidup kita, adakah kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan atas kasih-Nya kepada kita? Ketika keuangan krisis, apakah juga kita bisa dapat memuji Allah yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita? Bahkan ketika kita kehilangan harapan dan putus asa, adakah kita tetap memuji Dia yang telah mati untuk kita? Saudaraku yang kekasih, nas kita hari ini dituliskan pujian Maria yang memuji karya Allah yang besar atas hidupnya dan bangsanya. Dalam perikop ini dikabarkan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak, yaitu Juru Selamat yang kudus, yang adalah anak Allah, sehingga Maria begitu bersuka cita. Perikop ini pada umumnya dikenal dengan sebutan Kidung Maria oleh karena kemurahan Allah atas dirinya. Maria memperoleh anugerah Tuhan yang dapat kita lihat di ayat 28 dikatakan, "Salam engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Hal ini memperlihatkan bahwa betapa berharganya Maria di hadapan Tuhan. Siapakah Maria sehingga ia dipilih untuk melahirkan seorang juru selamat bagi dunia? Jelas
bahwa itu semua bukan karena kepintaran ataupun ada hal baik dalam diri Maria yang dapat dipertahankan di hadapan Tuhan. Tetapi itu semua karena kemurahan Allah kepadanya. Maria memperoleh kasih karunia dari Allah untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Maria dikabarkan akan melahirkan seorang anak, Maria juga memiliki ketakutan. Ayat 34, bahwa bagaimana mungkin hal itu terjadi padanya sebab dirinya belum bersuami. Dapatkah kita bayangkan kehidupan sekarang ini ketika ada sebuah keluarga yang memiliki anak gadis yang hamil di luar nikah? Bagaimana perasaannya? Betapa malunya dan mencoreng nama baik keluarga dan yang lain. Selain merasa malu, maka hal tersebut juga menjadi pengguncingan yang hangat di dalam kampung tersebut. Banyak hal yang dapat terjadi pada keluarga itu oleh karena aib tersebut, sehingga membuat keluarga dan anak tersebut merasakan tekanan yang berat. Sebagai manusia biasa, kekhawatiran dan ketakutan itu akan selalu ada. Tetapi sebagai orang percaya, bukan kekhawatiran ataupun ketakutan itu yang menguasai kita, tetapi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan itu dan menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Hal inilah yang dilakukan oleh Maria. Ketika hal itu dikatakan kepadanya, ia sempat merasa takut dan khawatir karena ia belum bersuami. Tetapi pada ayat yang ke-38 dapat kita lihat bagaimana penyerahan diri Maria sepenuhnya kepada Allah yang berkehendak atas dirinya, sehingga ia terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran itu. Kidung Maria dalam ayat 46 sampai ayat 55 secara tradisional disebut Magnificat, dari bahasa Latin yang merupakan kutipan-kutipan dari perjanjian yang lama dan menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kidung Maria berhubungan dengan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, di mana Hana pada saat itu sangat bersuka cita karena ia telah melahirkan Samuel, anaknya, lewat campur tangan ilahi. Dalam hal ini juga memperlihatkan bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan penderitaan umatnya. Khususnya Hana pada saat itu, ketika ia harus selalu merasa terhina, rendah, dan tidak berharga dalam menghadapi madunya Penina yang dapat melahirkan seorang anak bagi suaminya Elkana. Demikian juga bahwa Maria memuji Allah saat mengetahui bahwa apa yang disampaikan malaikat mengenai dirinya dan Elizabeth sepupunya adalah benar. Ayat 39 sampai 45. Betapa ia bersuka cita karena dirinya dilayakkan Tuhan menerima anugerah yang luar biasa itu. Maria sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memandangnya sangat berharga karena ia sangat rendah, miskin, hina, dan tidak percaya sebagai orang yang dipakai Tuhan menjalankan tugas Tuhan. Oleh karena itu muncullah nyanyian Magnificat. Saudaraku yang kekasih, bagaimana Maria menaikkan puji-pujian? Pertama, kita lihat di ayat 46 sampai 50 yang berisi tentang kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan Allah, sehingga Maria menyembah Allah. Dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia memperhatikan kerendahan hambanya yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku dan namanya Allah kudus. Ini merupakan pujian Maria atas apa yang telah dilakukan Allah kepadanya, dirinya secara pribadi dan juga bangsanya. Selanjutnya pada ayat 51 sampai 55 merupakan pujian tentang tindakan Allah sendiri yang merupakan suatu transformasi pada dunia, khususnya Israel pada saat itu. Yang pertama, mari kita lihat di ayat 51. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Kata ini memiliki makna bahwa Allah akan memecahkan, mengacaukan, bahkan menghancurkan orang-orang yang iri hati, yang hatinya bengkok, yang tidak memiliki belas kasihan terhadap saudaranya. Karena pesan umum dari kitab ini adalah kepedulian sosial kepada mereka yang miskin, maka ayat ini merupakan suatu tuntunan terhadap perubahan moral pada diri seseorang. Ketika seseorang mengaku percaya kepada Allah, maka ia
mematikan kecongkakan yang ada dalam dirinya. Dengan matinya kecongkakan dalam diri seseorang, maka perubahan moral sedang terjadi dalam diri seseorang. Transformasi sedang berlangsung dalam diri seseorang menuju arah memuliakan Tuhan. Yang kedua, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini juga merupakan sebuah perubahan sosial. Kekristenan dalam diri seseorang harus terlihat dengan tidak adanya gengsi dan kesombongan. Di sini juga memperlihatkan bahwa setiap manusia bukan dinilai dari apa yang dimilikinya ataupun jabatan yang melekat padanya, sehingga harus mendapat perlakuan yang istimewa. Tetapi setiap manusia adalah berharga di hadapan Tuhan, yang miskin, bahkan yang terhina sekalipun, seperti orang gila, pengemis. Mereka adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan sudah mati untuk mereka. Jadi tidak ada alasan untuk orang Kristen menyombongkan diri dengan keberadaannya. Tetapi yang patut dilakukan adalah memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang baik dalam kehidupan kita setiap orang Kristen. Yang ketiga, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini merupakan perubahan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa di dalam kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bukan ekonomi ataupun kekayaan yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi bagaimana kehidupan kita dapat bermakna bagi orang lain, terlebih memuliakan nama Tuhan. Dalam hal ini dituntut kehidupan yang saling memperhatikan satu sama lain atau solidaritas yang tinggi, sehingga tidak ada yang berkelebihan dan tidak ada yang berkekurangan di dalam komunitas orang percaya. Saudaraku yang kekasih, dari makna puji-pujian Maria tersebut memperlihatkan suatu perubahan yang drastis yang terjadi dalam suatu zaman yang sesuai dengan bacaan kita. Di dalam Mika 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, bahwa ketika suatu saat tiba, maka gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku juga akan pergi ke sana. Selanjutnya dikatakan bahwa dia akan menjadi hakim di antara banyak bangsa dan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Selanjutnya dijelaskan bagaimana keadaan sosial serta ketentraman hidup akan dialami kembali dalam nama Tuhan tetap selama-lamanya. Inilah makna Natal yang selalu kita rayakan setiap akhir tahun, ketika saat itu tiba dan sebuah perubahan besar terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah saat Natal yang kita rayakan bersama dan puji-pujian yang kita lantunkan tidak begitu saja terjadi, tetapi mari lakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik, yang memuliakan Tuhan. Seperti Maria, jiwanya sungguh memuliakan Tuhan, karena dari keberadaannya yang sangat terhina dan miskin, ia dipilih Tuhan sebagai alatnya menjadi ibu bagi bayi Yesus Juru Selamat itu, dan pujiannya itu diimaninya dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang diberikan adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Dalam kalimat ini terdapat suatu ungkapan yang sangat mendalam. Ketika jiwaku memuliakan Tuhan, maka itu tidak hanya sekedar nyanyian yang berlalu begitu saja, tetapi suatu pujian yang berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi, dan sungguh indah bila itu berdampak pada kehidupan orang lain. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan senantiasa, baik suka maupun duka, bahkan saat malapetaka menimpa kehidupan kita, karena Tuhan senantiasa berserta kita ketika kita berserah kepadanya. Hitunglah berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila kita belajar menghitung berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan selama ini, kita akan malu sendiri. Mengapa? Karena kita kurang memuji dan kurang bersyukur dan mensyukuri segala pemberiannya. Kita cenderung mudah bersungut-sungut dan meragukan kebaikan Allah. Saat topan keras melanda hidupmu, saat putus asa dan letih lesu, hitunglah berkat Tuhan satu-satu. Niscaya engkau kagum oleh kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguduan siap hari, sesa madusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiun tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.